77% publik memberi nilai negatif ke kabinet ini. Coba bayangin angka itu sebentar. Tapi yang bikin penasaran, di tengah sentimen negatif itu, ada satu menteri yang justru berhasil merebut skor kepuasan publik sampai di angka 1042. Luar biasa kan? Nah, apa sih yang sebenarnya membedakan mereka? Halo semuanya, selamat datang di Bedah Data kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas rapor tahun pertama Kabinet Merah Putih secara objektif. Kita nggak cuma mau ngeliat angka di permukaan aja, tapi kita bakal bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pemerintahan ini. Jadi, paradoksnya tuh gini, bayangin kita punya pemerintahan yang indikator makroekonominya dipuji habis-habisan oleh lembaga dunia sekelas IMF. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, mayoritas masyarakat kita justru merasa skeptis. Mereka ngerasa ada yang salah dengan koordinasi di dalam pemerintahan ini. Kelihatan banget ada jurang yang super lebar antara prestasi di atas kertas dengan realitas yang kerasa langsung di masyarakat. Dan rentang skor menteri dari 1042 sampai minus 1320 itu jadi bukti nyatanya. Kok bisa jomplang banget gitu ya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran itu, kita bakal jalan-jalan melewati 6 poin utama. Mulai dari paradoks makroekonomi versus kepuasan publik, melihat siapa saja menteri yang dapat rapor hijau, lanjut ke evaluasi rapor merah, ngebahas akar masalah dari kabinet yang terlalu gemuk, melihat tarik ulur antara gaya teknokratis dan politis, sampai ke harapan dari reshuffle yang terjadi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Paradoks ekonomi versus kepuasan publik. Sebuah kesuksesan makro yang sayangnya jadi tantangan di level mikro. Kalau kita bicara fakta, kesuksesan makroekonomi pemerintah saat ini itu bener-bener nggak bisa dibantah. Nggak main-main loh, di kuartal pertama tahun 2026, pertumbuhan PDB kita itu meroket ke 5,61%. Ini bikin Indonesia masuk jajaran negara dengan pertumbuhan tertinggi di G20. Gila kan? Nggak cuma itu, angka pengangguran turun, inflasi super stabil di 2,65%, dan defisit anggaran kita terjaga banget di bawah 3%. Di atas kertas, fundamental ekonomi kita benar-benar sekuat itu. Tapi, ini dia tapinya. Di balik angka-angka makro raksasa yang super indah tadi, ada realitas mikro yang cukup menantang. Dari analisis sentimen dan berbagai survei, 77% publik malah ngasih penilaian negatif soal efektivitas dan koordinasi kabinet secara keseluruhan. Jadi pertanyaannya, kenapa kesuksesan ekonomi yang segede itu belum sepenuhnya netes ke bawah? Kenapa belum kerasa jadi kepuasan sehari-hari masyarakat? Jawabannya ternyata ada di performa masing-masing menterinya. Biar fair, kita mulai dari yang bagus-bagus dulu. Ini dia rapor hijau para bintang di tahun pertama. Mari kita lihat siapa aja yang berhasil menerjemahkan angka makro tadi ke bahasa publik. Yang bikin salut, datanya tuh konsisten banget. Baik pakar maupun masyarakat umum, dua-duanya sepakat naruh 3 nama ini di posisi puncak. Pertama, ada Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jauh dengan skor 1042. Kenapa bisa setinggi itu? Karena beliau fokus banget ke pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang hasilnya terukur. Terus di posisi kedua, ada Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan skor 470, yang dipuji karena kebijakannya gampang diterima publik. Dan yang ketiga, ada Menteri Pendidikan Abdul Mukti dengan skor 287. Sekarang coba kita bedah. Apa sih benang merah dari ketiga menteri bintang ini? Data dari Indo Strategi nemuin satu pola yang jelas banget. Ternyata kementerian yang gaya kerjanya teknokratik alias digerakkan oleh data, non-politis, dan cuma fokus mikirin gimana caranya ngasih output terbaik buat publik, itu terbukti jauh lebih efektif. Mereka nggak buang waktu buat ngurusin konflik politik atau rebutan kekuasaan. Mereka langsung eksekusi program yang ngena ke perut dan kesejahteraan dasar masyarakat. Keren ya. Tapi tentu aja, sebuah evaluasi yang sehat itu harus berani melihat kedua sisi. Sekarang, mari kita buka rapor merahnya. Ini bukan buat menjatuhkan, tapi justru buat mengidentifikasi ruang perbaikan. Nah, kalau kita lihat di posisi terbawah, kontrasnya emang kerasa tajam banget. Kita punya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan skor di angka minus 1320. Skor ini dipicu oleh kritik publik soal kebijakan sektor energi yang dinilai minim terobosan dan rawan konflik kepentingan. Di bawahnya lagi ada Menteri HAM Natalius Pigai di minus 346 karena publik ngerasa belum ada kemajuan yang benar-benar signifikan soal penegakan HAM. Dan ada juga Menko Pangan Zulkifli Hasan di minus 253 yang sepertinya masih harus berjuang lebih keras lagi buat menjinakkan harga pangan di pasar. Dan masalah ini sayangnya juga nyerempet ke salah satu program yang paling ditunggu-tunggu sama rakyat, program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, dapat skor evaluasi ahli minus 81.
Rentetan kendala dari soal transparansi vendor sampai adanya kasus keracunan itu benar-benar mukul kepercayaan publik. Padahal program ini anggarannya raksasa loh, jadi wajar aja kalau ekspektasi masyarakat juga super tinggi. Oke, melihat rapor merah tadi, pertanyaannya, apakah ini murni salah menterinya 100%? Sebentar, belum tentu. Gimana kalau kita mundur selangkah dan lihat struktur besarnya? Akar masalah kabinet yang gemuk? Survei ahli dari Chelios tuh mengungkap sebuah fakta yang lumayan pahit. Sebanyak 81% ahli melihat pemerintahan ini lagi mengalami krisis koordinasi antar kementerian yang cukup serius. Analisis dari UGM juga memvalidasi hal ini. Mereka nyebutin kalau energi kabinet di tahun pertama ini ternyata banyak abisnya cuma buat ngurusin hal administratif. Kayak pisah kantor lah, bagi-bagi anggaran, sampai ngurusin perpindahan pegawai. Jadi waktu buat beneran ngeeksekusi program rakyatnya malah berkurang. Dan puncaknya ada di angka ini, 98%. Yes, hampir 100% responden ahli itu sepakat kalau nomenklatur kementerian saat ini tuh kerasa terlalu besar, terlalu gemuk, dan butuh banget dirampingkan. Terlalu banyak lembaga baru itu kan ibaratnya nambah jalur birokrasi. Risikonya bikin kewenangan tumpang tindih. Niatnya pengen kerja cepet, malah jadi melambat karena harus muter-muter birokrasi. Terus kenapa struktur kabinet yang gemuk ini bisa terjadi dan jadi masalah? Kita masuk ke akar perdebatannya. Tarik ulur antara teknokratis dan politis. Datanya tuh bicara ke kita dengan sangat transparan. Jabatan yang dibagi-bagi murni buat ngakomodasi politik atau bagi-bagi kekuasaan, itu kecenderungannya punya tingkat koordinasi yang rendah dan sering diwarnai konflik. Kebalikannya, menteri yang duduk di kursinya murni karena skill dan keahlian teknisnya, mereka ini terbukti bisa kerja lebih lepas, berbasis data, dan dapat skor kepuasan yang tinggi. Tapi ya kita juga paham, tantangan tersulit seorang presiden adalah mencari keseimbangan itu. Mencari orang yang tepat di posisi yang tepat, di tengah tuntutan akomodasi koalisi partai yang gede. UGM juga punya catatan yang super menarik soal gaya kepemimpinan nih. Presiden Prabowo itu kan sangat kental dengan gaya satu komando ala militer. Harapannya biar keputusan strategis tuh bisa langsung dieksekusi cepat. Tapi, visi satu komando ini kadang nabrak realitas di lapangan. Kenapa? Karena beliau lagi mimpin sebuah kabinet raksasa yang bergeraknya pakai mesin birokrasi sipil yang biasanya butuh konsensus sana-sini. Jadinya, arahannya tuh udah jelas banget di atas, tapi pas mau dieksekusi di level bawah suka agak tersendat karena fleksibilitas birokrasinya kaku. Tentu aja pemerintah nggak diam aja ngelihat ini semua. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, reshuffle, sebagai solusi dan harapan ke depannya. Kabinet kita ini dinamisnya luar biasa. Bayangin, baru juga jalan, udah tercatat 6 kali reshuffle. Perombakan bongkar pasang ini emang hak prerogatif presiden buat memperbaiki performa. Tapi setiap keputusan pasti ada harganya. Di bulan April 2026 kemarin misalnya, reshuffle ke-6 yang lumayan mendadak, ditambah tekanan suku bunga, itu sempat bikin indeks harga saham gabungan kita anjlok 3%. Ini jadi sinyal kuat kalau pasar global dan investor itu benar-benar sensitif sama yang namanya ketidakpastian posisi di kementerian. Makanya pertanyaan terbesarnya tuh selalu balik lagi ke sini. Apakah rentetan reshuffle yang sering ini benar-benar murni karena menterinya gagal capai target atau KPI mereka? Atau jangan-jangan ini cuma sekedar penyesuaian porsi politik buat nyenengin partai koalisi? Publik dan pasar butuh banget yang namanya kepastian. Mereka pengen lihat reshuffle itu dilakukan murni demi tata kelola negara yang efisien, bukan cuma sekedar main kursi musikal. Lalu apa dong yang sebenarnya dipengen sama masyarakat dan dunia internasional? Jawabannya simpel kok, mereka pengen sebuah benteng tata kelola yang kokoh. Publik itu cuma mau lihat harga sembako stabil, gampang cari kerja, dan kebijakan pemerintah yang transparan. Di titik inilah terobosan-terobosan besar pemerintah diuji. Apakah bisa menjawab harapan itu atau enggak? Bicara soal terobosan, kita nggak bisa lepas dari Danantara. Ini salah satu instrumen kedaulatan ekonomi kita yang paling ambisius saat ini. Awalnya, pasar internasional tuh agak skeptis. Takutnya ini cuma bakal jadi birokrasi gemuk yang baru. Tapi, kalau Danantara ini benar-benar dikelola secara profesional, fokus buat jadi solusi pembiayaan kreatif, dan cuma main di daur ulang aset yang ada tanpa bikin tumpukan utang baru, wow, ini bisa jadi game changer. Syaratnya cuma satu, harus ada transparansi radikal dan manajemen kelas dunia. Kalau itu tercapai, keraguan global pasti bakal berbalik jadi kepercayaan penuh. Di penghujung analisis kita, mari kita bawa pandangan yang optimis dan faktual. 1 tahun pertama ini, dengan segala rapor merah hijau yang naik turun dan reshuffle yang berkali-kali terjadi, sebetulnya bisa kita maknai sebagai fase konsolidasi. Ya, ini masa penyesuaian. Pesan utamanya adalah harapan.
Harapan bahwa pemerintah sekarang udah punya peta yang jelas, udah tahu persis mana sistem yang jalan lancar dan mana sekrup yang harus dikencengin lagi secara struktural. Jadi, akankah tahun kedua ini benar-benar membawa transformasi dan kesejahteraan nyata yang ditunggu-tunggu rakyat? Fundamental makro kita udah kuat banget, dan para menteri bintang udah ngasih contoh cara kerja teknokratis yang benar dan disukai rakyat. Sisanya, mari kita awasi dan tunggu bukti perbaikan tata kelolanya bersama-sama. Terima kasih banyak udah nemenin bedah data yang komprehensif ini. Tetaplah kritis, tetap rawat harapan kita untuk Indonesia, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.